Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Adita Nursaida dengan NIM 2022 G1B003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang kepramukaan, sejarah pramuka, dan kepanduan pramuka, dan faktor-faktor pendidikan kepanduan. Yang pertama, dasar-dasar filsafat dan metode pendidikan kepanduan. Kepanduan atau kepramukaan adalah gerakan pandu, sedangkan salah satu definisi pandu adalah anggota perkumpulan pemuda yang berpakaian seragam khusus, bertujuan untuk mendidik anggotanya supaya menjadi orang yang berjiwa kesatria, gagah, berani, dan suka menolong sesama makhluk. Kepanduan juga diartikan sebagai gerakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter, keterampilan, dan kepemimpinan pada anak melalui prinsip-prinsip dan nilai-nilai kepanduan. Kepanduan telah berkembang pesat lebih dari 140 negara di dunia. Yang kedua, sejarah pramuka dan kepanduan. Pramuka merupakan gerakan kepanduan yang sangat populer baik di Indonesia maupun di dunia, yang merupakan hasil peleburan dari berbagai organisasi kepanduan yang ada sebelumnya. Gerakan kepanduan atau kepramukaan pada awalnya muncul di Inggris, yang diperkarasai oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell, atau yang biasa kita kenal dengan Sir Robert Baden-Powell, yang merupakan bapak pramuka dunia. Pramuka dunia didirikan pada tanggal 25 Juli 1907, yang saat itu Robert Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris yang mengadakan perkemahan. Diketahui sejak kecil, Robert Baden-Powell menaruh perhatian alam dan sangat suka menjelajah hutan yang ada di sekitar sekolahnya. Ketika ia bekerja sebagai seorang perwira militer dan ditugaskan ke berbagai peperangan, ia ditugaskan untuk memimpin kepanduan sejarah pramuka. Pramuka adalah sebuah organisasi kepanduan yang didirikan di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. Namun sejarah pramuka sebenarnya sudah dimulai sejak awal abad ke-20 ketika gerakan kepanduan atau scouting yang pertama kali diperkenalkan di Inggris oleh Robert Baden-Powell pada tahun 1907. Yang ketiga, faktor pendidikan kepanduan. Pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pendidikan non-formal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup untuk melahirkan kader penerus perjuangan bangsa dan negara. Pendidikan kepramukaan merupakan proses belajar mandiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya, yang meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, yang merupakan proses pembinaan dan pengembangan potensi kaum muda agar menjadi warga negara yang taat. Ada beberapa faktor pendidikan kepanduan. Yang pertama, pendidikan anak kepanduan. Masuknya pendidikan pramuka dalam struktur kurikulum pada pendidikan dasar patut untuk diapresiasi. Pramuka dianggap sebagai wahana pembentukan karakter siswa, karena dalam pramuka siswa dilatih kepemimpinan, kerja keras, solidaritas, mandiri, dan keberanian. Kegiatan pramuka ini mampu membangun kecerdasan siswa pada ranah atau sikap dan perilaku, sehingga siswa mampu mengembangkan karakternya secara positif. Yang kedua, pramuka dikenal sebagai kegiatan yang menyenangkan karena adanya kegiatan-kegiatan seperti menyanyi, bermain, bertepuk tangan, tali temali, dan kegiatan lainnya. 2. Dasar dan tujuan pendidikan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1961 tentang pengesahan panci kepada Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karena, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengesahan anggaran dasar Gerakan Pramuka. Yang ketiga, anak didik, yaitu peserta didik yang terdapat dalam proses pendidikan dalam kegiatan kepramukaan. Peserta didik mengikuti kegiatan yang digolongkan menjadi 4,
golongan. Yang pertama, siaga, yang kedua, penggalang, yang ketiga, penegak, dan yang keempat, pandegap. Dalam setiap golongan, peserta didik akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, dan dalam kelompok tersebut terdapat pemimpin yang disebut sebagai pinru atau siaga, pinru atau penggalang, dan pinsa penegak. Pemimpin tersebut bertugas untuk mengkoordinir kelompok tersebut. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Yang keempat, pendidikan kepanduan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Sedangkan pendidikan dalam arti yang luas adalah menjadikan peserta didik sebagai manusia yang mandiri, peduli, bertanggung jawab, dan berpegang teguh pada nilai dan norma-norma di masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.